Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yeremia, pasal 15 ayat 20. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yeremia adalah seorang nabi yang setia. Ia banyak membela perkara bangsanya di hadapan Allah. Ia menyerukan pertobatan kepada bangsanya. Di tengah pergumulan kenabiannya, Yeremia mengadakan pembicaraan dengan Tuhan perihal pergulatan pribadinya. Pembicaraan ini penuh jeritan dan sengsara hingga ia mengutuk hari di mana ia dilahirkan. Ketika Tuhan menyampaikan hukuman dan pembinasaan, Yeremia meminta pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Yeremia mengalami tekanan dan ketakutan sehingga ia memohon pembalasan bagi orang-orang yang mengejarnya. Hal itu menunjukkan betapa beratnya pergumulannya. Namun, dalam ketakutannya, ia tidak melupakan Tuhan. Kemudian Tuhan menjamin akan membebaskan Yeremia dari pergumulannya, mengembalikan hak-haknya, melindunginya dari musuhnya, dan menjamin kelepasan dan kebebasan. Kita diingatkan agar jangan melupakan Tuhan dalam menghadapi pergumulan, sebab Dia sanggup melepaskan dan membebaskan kita dari pergumulan yang berat. Pergumulan hidup harus kita hadapi dengan senantiasa bersyukur dan berdoa. Meskipun jawaban pergumulan itu tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Janganlah kecewa dan melupakan Tuhan, sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bersyukur sampai saat ini kita masih kuat menjalani hidup. Itu semua karena Tuhan. Sebagai orang percaya dan hamba Tuhan seperti Yeremia, kita sering diperhadapkan dengan berbagai tantangan yang dapat membuat kita stres, depresi, dan galau batin, serta mengeluh kepada Tuhan. Di sini ada dialog yang cukup seru antara Yeremia dan Allah. Yeremia memprotes Tuhan sebab ia merasa sudah sungguh-sungguh bekerja dan ia juga telah diberi janji oleh Tuhan. Yang menarik dalam dialog ini adalah ratapan dan gugatan Yeremia terhadap Tuhan sebagai bagian dari iman. Yeremia tetap mengimani bahwa Allah yang ia imani sungguh ada bersamanya di tengah pergulatan panggilan kenabiannya. Sama seperti Yesus di kayu salib yang berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Teriakan Yesus bukan tanda keputusasaan iman, tetapi tanda beriman kepada Allah. Kadang kita melarang orang yang meratap, padahal itu adalah tanda iman dan diterima oleh Tuhan. Maka bila ada sahabat kita yang meratap dan menggugat dalam iman, kita diingatkan tentang peran kita sebagai sahabat. Jaminan Tuhan mengawali panggilan Yeremia dalam Yeremia 1 ayat 18, yakni Allah akan menjadi tiang besi dan tembok tembaga yang terkait dengan keperkasaan dan kemahakuasaan Tuhan. Terasa tidak nyata sehingga Yeremia tidak lagi sanggup berdiri kokoh di tengah ancaman. Yeremia pun mempertanyakan jaminan Tuhan. Dalam krisis kehidupan karena beratnya tantangan, ia mempertanyakan janji dan jaminan penyertaan Tuhan. Bahkan Yeremia berpikir Tuhan tidak adil. Kondisi ini kadang menjadi pergumulan kita. Di tengah krisis kehidupan yang dihayati karena penderitaan, sering kita juga mempertanyakan kemahakuasaan dan keadilan Tuhan dalam hidup. Ketika Yeremia berada dalam situasi seperti itu, Tuhan berbicara dan meneguhkan janjinya. Tuhan hadir dengan sebuah perspektif yang baru bahwa Tuhan akan tetap bersama. Sekali lagi, simbol besi dan tembaga diperdengarkan kembali pada Yeremia 15 ayat 20-21 bahwa kemahakuasaan Tuhan akan dinyatakan.
Kesetiaan kita pada situasi krisis kehidupan adalah bagian yang berjalan seiring dengan ketaatan kita dalam melaksanakan panggilan pelayanan dan kebaikan kita, bukan hutang untuk meminta Tuhan membalas kebaikan kita. Yeremia berkata bahwa ia sudah berbuat baik, tetapi kemudian ia harus mengalami situasi kritis hidup karena pelayanannya. Memang sesuatu yang baik dan benar mungkin tidak kita alami dalam waktu yang singkat, tapi dalam proses perjalanan waktu, Tuhan akan meneguhkan janjinya bahwa kebenaran dan kebaikan kita lakukan dapat dinikmati banyak orang. Sebagai nabi, Yeremia adalah penyambung lidah Allah. Ia akan menyertai dan melepaskan kita dari berbagai pergumulan. Yeremia dituntut Tuhan agar mau kembali kepadanya dalam pertobatan. Hanya dengan demikian kita bisa menjaga kekudusan dan kemurnian pelayanan serta menerima janjinya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas janjimu kepada Nabi Yeremia. Engkau sendiri yang akan mengalahkan semua musuhnya. Engkau sendiri yang akan menolong dia dalam segala pergumulannya. Biarlah Tuhan yang tetap menyertai kami dan yang menyelamatkan kami serta melepaskan kami dari segala belenggu dalam kehidupan dan pergumulan kami. Tuhanlah yang menjadi andalan kami, sehingga kami dikuatkan dan dimampukan menjalani hari-hari hidup kami. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Sempurna
wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan.